Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Masih di seputar lampu LED dan CFL ataupun LHE. Pada video kali ini saya akan membahas komponen yang bernama elko ataupun elektrolit kondensator yang kita jumpai pada lampu CFL semacam ini teman-teman, ataupun pada lampu LED. Ini adalah bentuk drivernya, dan sekaligus saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang penanya yang menanyakan kenapa elko yang terpasang pada driver lampu CFL ataupun LED selalu menggunakan voltase yang lebih besar dibanding mikrofaradnya. Teman-teman bisa perhatikan ini voltasenya 400 volt sedangkan mikrofaradnya cuma 3,3. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali, kenapa elko yang terpasang pada driver lampu LED ataupun CFL selalu menggunakan voltase yang lebih besar. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita akan coba jelaskan terlebih dahulu teman-teman. Elko adalah elektrolit kapasitor yang bentuknya seperti ini teman-teman, sudah mempunyai dua kaki dan berpolaritas. Artinya polaritas sudah ditentukan mana katup positif dan negatif. Untuk kaki positif biasanya seperti ini, polos, diwakili gambar polos, sedangkan untuk kaki negatif adalah diwakili dengan tanda semacam ini teman-teman, tanda min. Ini artinya polaritas negatif, sedangkan yang tidak ada tanda polos adalah polaritas positif. Ataupun kalau kita jumpai di VCB ataupun di mainboardnya bisa diwakili dengan simbol semacam ini teman-teman. Garis-garis ini artinya negatif, lantas yang polos adalah positif. Lantas fungsi dan tugas dari elko ini adalah sebuah komponen yang mampu menyimpan muatan listrik ataupun mampu menyimpan tegangan dan arus listrik. Jika ini mengalami kendala ataupun mengalami suatu kebocoran atau kerusakan, tentunya akan membuat lampu menjadi bermasalah. Salah satu diantaranya, jika terjadi kebocoran bisa membuat lampu menjadi nyala kurang normal, seperti nyala redup, lantas juga berkedip-kedip, kadang juga bisa membuat mati jika terjadi kerusakan elko kering. Artinya karena elko ini elektrolit teman-teman, jika kering maka akan short sehingga membuat lampu menjadi mati total. Lantas ciri-ciri yang sering kita jumpai bahwasanya elko ini sudah rusak atau mati. Untuk di kedua-dua driver teman-teman, baik di LHE ataupun di lampu LED, kerusakan elko tegangan tinggi ataupun elko yang terpasang pada kedua driver ini sangat mudah dikenali teman-teman, karena kebanyakan yang kita jumpai, kita tidak usah mengukur dengan multitester, kita sudah bisa mendapati bahwasanya elko ini sudah rusak. Biasanya ditunjukkan semacam ini teman-teman. Teman-teman perhatikan, kalau yang rata ini, saya biar teman-teman lebih jelas, ini sudah menunjukkan ciri-ciri yang dapat kita kenali, kita tidak usah mengukur saja. Teman-teman perhatikan, ini yang masih bagus, masih rata, sedangkan ini sudah menggelembung teman-teman, sudah tidak rata. Ini ciri-ciri yang paling mudah kita kenali. Ini artinya elko ini sudah tidak normal, sebaiknya memang harus diganti. Ataupun mungkin di bagian sini sudah menggelembung. Ataupun sebagai contoh yang lebih jelas ini teman-teman, jadi ini sudah menggelembung, tidak rata, ini karetnya sudah keluar ini, dan di atasnya juga sudah menggelembung. Ini ciri-ciri yang mudah dikenali untuk elko. Jadi kita tidak perlu melakukan pengukuran dengan multitester, kita cukup melihat dari secara fisik. Lantas untuk kerusakan yang memang tidak bisa dikenali seperti elko kering, kerusakan elko kering bentuknya memang secara fisik ataupun ciri-ciri secara fisik tidak bisa diamati, memang kita harus melakukan pengukuran. Tapi kerusakan untuk elko kering sepanjang yang saya alami
yang saya ketahui memang jarang sekali teman-teman, presentasinya sangat kecil. Jadi jika teman-teman untuk mengetahui elko ini sudah rusak, cukup bisa mengamati dari fisiknya saja. Sedangkan untuk penggantian teman-teman, untuk penggantian elko ini harus diperhatikan karena elko ini sudah berpolaritas seperti saya katakan tadi. Ini sudah ada tanda kaki positif, ini untuk kaki negatif, sedangkan sebaliknya adalah kaki positif. Seperti saya contohkan tadi pada PCB-nya, jadi kita tidak boleh terbalik untuk memasang. Jadi untuk kaki negatif yang ada garis-garisnya ini negatif, sedangkan untuk yang polos adalah positif. Jadi jika terbalik tentunya akan membuat elko ini menjadi rusak, kadang juga malah menjadi meletus. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk komponen yang bernama elko, baik dari ciri-ciri kerusakan dan istilah dampak yang diakibatkan oleh elko ini. Lantas saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang penanya yang menanyakan kenapa voltasenya lebih besar ketimbang mikrofarabnya. Oke, sebagai bukti saya tunjukkan kembali teman-teman, rata-rata memang 400 volt. Ini juga sama 400 volt. Saya tunjukkan lagi, mungkin ini juga ada. Ini juga 400 volt teman-teman. Rata-rata memang menggunakan 400 volt. Oke, saya akan jelaskan teman-teman bahwasanya sebelum terjadi proses penurunan tegangan, input yang masuk dari sini teman-teman melalui fuse ini FR yang kita bahas video kita yang lalu adalah masih tegangan AC 220 volt AC PLN. Setelah itu dirubah dengan dioda Brid. Ini diwakili oleh IN4007 yang juga sudah kita bahas pada video saya yang lalu. Akan keluar outputnya teman-teman. Jadi outputnya karena ini belum ada penambahan apa-apa, jadi tugas dari dioda ini hanya sebagai pengubah ataupun penyearah saja. Otomatis tegangan yang 220 ini akan tetap utuh. Jadi kalau kita menggunakan voltase elko ini sebagai penyimpan muatan ini di bawah 220, tentunya elko akan meledak. Contoh kalau kita menggunakan 25 volt 1200 mikrofarad, otomatis elko yang terpasang di sini akan cepat panas dan mungkin akan meletus karena tegangan yang masuk dari listrik PLN yang walaupun sudah disearahkan menjadi DC, menjadi searah, outputnya tetap menggunakan voltase yang masih utuh teman-teman, 220. Jadi jika kita menggunakan di bawah 220 tentunya akan membuat elko menjadi panas dan akan putus ataupun akan bahkan meledak. Maka ini untuk sebagai penampung muatan listrik agar bisa bekerja dengan baik menggunakan voltase 400 volt. Karena sebelum output dari dioda Brid, ya walaupun sudah disearahkan, tegangan masih utuh 220, lebih aman memang kita menggunakan rentang 400 volt atau bahkan sampai ada yang menggunakan 450 volt. Jadi itu kurang lebih teman-teman, jadi penggunaan voltase yang lebih tinggi karena output dari dioda Brid pun belum dirubah ataupun belum diturunkan, jadi masih murni menggunakan 220 volt. Jika kita menggunakan di bawah 220 volt tentunya elko akan meledak, tidak kuat. Lantas yang kedua adalah mengapa menggunakan mikrofarad yang lebih kecil, yaitu mikrofarad ini teman-teman 3,3 mikrofarad. Mikrofarad ini sebenarnya masing-masing lampu atau masing-masing driver lampu sangat berbeda karena memang diperuntukkan untuk daya yang berbeda-beda. Ini untuk 15 watt teman-teman, ini menggunakan 3,3 mikrofarad.
Sepanjang yang saya ketahui teman-teman, karena kenapa menggunakan mikrofarad yang lebih kecil ini 3,3, karena arus yang mengalir pada lampu hemat energi, yaitu lampu CFL ataupun lampu LED, rata-rata menggunakan arus listrik yang lebih kecil teman-teman, yang itu yang membuat lampu menjadi hemat energi. Sebagai contoh, ini driver CFL 15 watt. Arus yang mengalir di sini kurang lebih sekitar 110 sampai 115 miliampere teman-teman. Jadi seperempat ampere pun tidak ada. Itu jadi kenapa menggunakan mikrofarad yang lebih kecil. Lain halnya kalau kita membuat power supply teman-teman ataupun adaptor. Biasanya misalkan kita membuat 12 volt, kita akan membutuhkan elko 16 volt ataupun 25 volt dengan mikrofarad yang lebih besar, akan lebih baik karena kita membutuhkan ampere yang lebih besar. Contoh 12 volt, kita akan pasang elko 25 volt 1200 mikrofarad ataupun 2000 mikrofarad, hasilnya akan lebih baik. Jadi beda sekali karena arus yang mengalir pada driver ini kecil, tentunya akan disesuaikan dengan penggunaan elko ataupun electrolyte kondensator ini teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang sedang ataupun yang baru belajar memperbaiki lampu sendiri, baik lampu CFL maupun lampu LED, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.